Kelihatan nggak Kak itunya? Bisa, bisa dilihat. Bisa ya? Oke, baik. Ya, Malam ini kita belajar mengenai basic ya, basic training untuk marketing properti Kak ya. ya, Nah, sebelum dahulu saya eh, jelaskan ya tentang RP Pro. Kita secara legalitas namanya adalah PT RP Pratama Properti. Ini kita sudah dapat izin dari Menkumham nomor AHU 070077 tahun 2023 dan juga sudah dapatkan nomor induk berusaha ya. ya. Nah, terus juga kita anggota Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Ini kita baru dapat yang baru ya. eh, tahun 2025 baru terbit kemarin karena kita ini setahun-setahun Kak itunya apa namanya masa berlakunya setiap tahun diperpanjang setiap tanggal 25 Januari. Ini saya belum sempat ini lagi ya yang sertifikat yang baru. Kita nomor anggotanya itu adalah nomor 2024000066A ya. Tak Ya. sama dengan tahun lalu, cuma kita diperpanjang sampai tahun 2026, 25 Januari 2026. Kita bidang usahanya bergerak di bidang penjualan, membeli dan menyewakan properti, Kak. Kemudian kita ada properti manajemen, tapi ini belum jalan ya. Pengelolaan properti semacam yang mengelola gedung ya, tapi ini kita mungkin belum bisa jalan karena itu mungkin lebih sulit ya untuk dapat izinnya. Ini untuk surat izin dari Menhumkam, sertifikat pendaftaran pendirian PT Perorangan, Ya. terus ini yang tahun lalu ya, ada yang baru sekarang. Nah, kemudian visi dan misi ya. Visi dari RP Pro adalah menjadi perusahaan broker properti yang memiliki prestasi, berprestasi, dapat diandalkan, berpandangan jauh ke depan dan memiliki integritas. Yaitu kita bikin kepanjangan dari RP itu achievement, prestasi, reliable, dapat diandalkan, visioner dan integrity. Dan misinya adalah memberikan informasi properti yang bagus sesuai kebutuhan konsumen. Kemudian juga kita membantu owner dalam memasarkan properti miliknya secara luas, cepat, dan harga yang sepadan. Yang ketiga, membangun kepercayaan kepada owner, konsumen, dan rekan sejawat dengan menjaga dan memelihara etika bisnis. Bentar kayak ada telepon. Halo Bu, tadi mau pesan makan tapi nggak jadi, sudah masak sendiri Bu. Besok aja ya nanti ya. Oke, udah kemalaman juga. Nah, oke Bu, makasih ya Bu. Udah pulang, udah di rumah. Taruh di meja. Nah, oke Bu, makasih Bu. Ya, ya, Bu. Ya, lanjut lagi. Nah, kemudian kita mempelajari tentang arti properti. Properti adalah harta berupa tanah dan bangunan, serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah atau bangunan tersebut, yakni tanah dan milik dan bangunan. Jadi bisa tanah dan juga bisa bangunan dan serta sarana yang ada di atas tanah tersebut, itu yang kita maksud properti di sini. Nah, produknya bisa tanah yang kita jual, produk properti yang kita jual itu bisa tanah, Lagi di situ. bisa rumah, bisa ruko, apartemen, gudang, pabrik, maupun ruang perkantoran. Ya. Ruang perkantoran kita tahu banyak disewakan ataupun dijual di kota-kota besar ya.
Kemudian produk properti itu ada yang disebut produk primary, yaitu produk primary itu produk yang dijual oleh developer ya, dibangun dan dimiliki oleh developer. Iya, Pak. Artinya masih dari tangan pertama ya, dari developernya. Kemudian ada produk secondary yang sudah dimiliki oleh pemilik langsung. Itu tangan kedua ya berarti. Produk primary ini biasanya kita langsung dengan developer, misalkan Jababeka, terus Jakarta Garden City, Pakuwon, itu yang dibangun dari awal oleh developer itu itulah produk primary. Nah, kemudian ada istilah-istilah dalam properti yang mungkin nanti akan sering kita temui. Jadi sih, ini ada beberapa hal saja yang saya coba sampaikan biar nanti mungkin bisa dipahami. Pertama adalah akta jual beli atau AJB. Ini adalah surat keterangan bahwa satu properti sudah dipindah tangankan dari penjual ke pembeli. Nah, ini bisa dibuat di notaris. Broker. Broker adalah perusahaan perantara antara penjual dan pembeli. Nah, di sini RP Pro termasuk broker ya, karena kita adalah perusahaan perantara antara penjual dan pembeli atau pemilik dan penyewa ya. Kemudian BPHTB. BPHTB itu adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nama lainnya ini adalah pajak pembeli yang besarnya itu sebesar 5% dari harga transaksi. Ini biasanya pemasukan ke Pemda ya. Kemudian closing. Closing itu adalah terjadinya kesepakatan jual beli antara pembeli dan penjual. Kemudian kobrok adalah kerjasama penjualan properti antara dua agen atau lebih. Kemudian ada DP atau down payment yaitu uang muka sebagai tanda jadi. Misalnya 10% lah dari harga transaksi. Kemudian floating rate itu adalah bunga mengambang setelah jangka waktu tertentu. Misalkan setelah 10 tahun atau setelah 5 tahun ada fixed rate, maka dia kemudian menjadi floating rate. Nah, fixed rate itu bunga tetap selama jangka waktu tertentu, 2, 3, atau 5. Tapi ada juga yang fixed rate untuk selama pinjaman. Biasanya itu di bank BSI ya, Syariah, Indobank Syariah Indonesia, mereka menganut sistem fixed rate sampai selesai. Tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya bisa juga nilainya itu jadi lebih besar sebenarnya. Karena dari awal dia sudah tinggi kan, cuma dia tetap. Kemudian ada FASOS, yaitu fasilitas yang dibuat oleh developer untuk dimanfaatkan warga, misalkan sekolah, tempat ibadat, taman, tempat olahraga, serbaguna, tempat bermain, tempat makan, dan lain-lain. Kemudian fasum adalah fasilitas dapat digunakan oleh masyarakat, misalkan jalan, saluran air, alat penerangan umum, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah, dan lain-lain. Itu disebut fasum. Kemudian ada yang disebut GSB. GSB itu adalah garis simpanan bangunan, artinya garis atau batas di mana boleh dibangun bangunan oleh pemilik tanah itu. Ya, jadi itu batas boleh dibangun sebuah bangunan. Terus GSJ adalah garis simpanan jalan, yaitu garis batas sampai di mana bisa jalan diperluas di suatu tempat atau jalan. Biasanya bisa dari jalan yang ada sekarang bisa kemungkinan 1 meter atau 2 meter ke kiri dan kanan masih bisa dibangun, tergantung dilihat GSJ ya. Makanya kalau beli rumah di pinggir jalan harus ditanyakan dulu juga ya garis simpanan jalannya itu berapa meter kiri kanan. Kemudian NJOP adalah nilai jual objek tanah pajak. Ya, ini ditetapkan oleh Pemda untuk menghitung berapa pajak atau PBB yang harus dibayar oleh pemilik tanah atau bangunan itu. Makanya NJP-nya misalkan 2 juta. Kalau luas rumahnya 100, luas tanahnya 100 berarti 100 kali 2 juta. Bangunannya 50, 50 kali 2 juta misalkan baru dijumlah dan dari situ ditetapkan berapa yang harus dibayar. Kemudian legalitas. Nah, di dunia properti ada beberapa legalitas yang digunakan. Pertama adalah sertifikat hak milik atau SHM.
di mana pemilik memiliki hak penuh atas tanah dan bangunan di atasnya. Jadi setelah dia mencicil sekian tahun dari developer misalnya, maka dia kemudian bisa memiliki sertifikat hak milik ya. Meskipun ini kemudian masih harus diurus lagi ke BPN ya. Kemudian sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Ini sertifikat ini ada batas waktu dan harus diperpanjang. Misalkan setiap 20 tahun atau 25 tahun ya. Jadi ini belum sepenuhnya hak milik ya. Jadi stratanya lebih rendah daripada hak milik. Kini PPJB sebenarnya ini bukan sertifikat, dia hanya sebuah semacam perjanjian pengikatan jual beli. Jadi kita kan misalkan kita beli rumah ke developer, primary, nah selama kita mencicil itu dia masih sifatnya biasanya PPJB, belum ada sertifikat hak milik ya ataupun SHGB. Ya. Kemudian untuk apartemen ada yang disebut SHMRS ataupun strata title. SHMRS itu adalah sertifikat hak milik atas rumah susun. Jadi apartemen maupun rumah susun jenis sertifikatnya sama, SHMRS, karena dianggap juga sama dengan rumah susun. Kemudian marketing. Nah, kita mengenal di dunia properti itu dua macam sistem marketing ya. Ada konvensional marketing dalam bentuk brosur, spanduk, iklan koran yang sudah berjalan puluhan tahun ya. Nah, di tahun-tahun terakhir ini ada juga digital marketing, yaitu pemasaran menggunakan digital ya, bersifat komputer dan internet ya. Itu menggunakan website, email, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain ya. Banyak sekali ya sekarang ini yang bisa digunakan untuk platform yang bisa digunakan untuk memasarkan di digital marketing. Kemudian strateginya, strategi marketing yang kita gunakan ada yang disebut 4P, yaitu produk. Produknya tadi sudah kita bahas ya, itu rumah, yang kita pasarkan itu rumah, ruko, apartemen, gudang, pabrik, tanah, rumah kos, ruang perkantoran, nah, bisa juga kios ya, atau toko. Iya. Nah, harganya kita ambilnya harga middle high ya. Mungkin kalau rumah 300 juta ke atas atau apartemen mungkin 200 ke atas atau 250 ke atas ya. Iya. Ini untuk jual beli ya. Eh, tapi untuk sewa mungkin di bawah ini bisa. Kemudian tempatnya kita sekarang karena kita ada di Kemang Pratama kantornya, jadi secara umum tempat yang kita pasarkan itu adalah Kemang Pratama, Galaksi, Rawalumbu, Bantar Gebang. Tapi karena teman-teman juga sekarang sudah banyak menyebar, nah bisa juga ke tempat-tempat lain seperti Harapan Indah, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Cikarang, nah, Depok. Nah, nanti masing-masing di tempatnya masing-masing membuat listing ataupun melakukan selling ya. Iya. Kemudian promosi kita yang tadi di digital marketing melalui Rumah 123 ini berbayar ya kayaknya. Berbayar, yang OLX juga berbayar. Jualu.com ini gratis ya. Hmm. Eh, Selain itu ada lagi carousel, ada Pinhome yang juga gratis. Kemudian ada FB ya, media sosial Facebook, status, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, maupun juga melalui media konvensional yaitu melalui spanduk dan brosur. Ya, inilah sistem promosi yang kita gunakan ya, masih campuran antara konvensional marketing dan digital marketing. Nah, komisi penjualan di sini kita di dunia properti untuk komisi jual secara umum itu antara 2 sampai 3%. Kemudian komisi sewa 5 sampai 8%. Nah, dari sini kemudian ada pembagian komisi ya antara kantor dan marketing, di mana dari 100% itu untuk kantor 30%, untuk marketing 70% kalau dia listing selling. Artinya listingnya punya dia, dan dia juga yang bisa menjual atau menyewakannya. Kemudian dikurangi pajak ya. Kalau dia kobrok, misalkan satu orang sebagai pelisting, satu orang lagi sebagai
yang mendapatkan buyer atau renter, maka mereka berbagi 2, 3, 5, 3, 5. Nah, selain itu kita juga memberikan upline fee sebesar 3%. Upline fee misalkan artinya kalau kita membawa marketing lain, agent get agent atau member get member, nanti kalau dia downline kita itu, katakanlah downline ya, downline kita itu closing, kita mendapat komisi 3% ya. Tadi dari 30% yang kantor itu sebenarnya nggak perlu full ke kantor, tapi masih dibagi lagi 3% kalau upline itu mendapatkan komisi dari downline-nya. Kemudian tambahan itu ada closing fee dari developer ya, untuk penjualan produk primary. Misalkan 5 juta ya. Ataupun juga ada apa namanya bonus jalan-jalan kemana gitu kalau terjual beberapa unit. Itu nanti langsung diberikan untuk marketingnya. Selain itu yang tadi terkait dengan apa namanya property management, kita ada juga penjualan produk atau jasa melalui renovasi, pemeliharaan kantor, barang-barang kebutuhan rumah dan kantor. Nah, ini juga nanti ada pembagian 30-70 untuk marketingnya. Kemudian ada juga reward untuk top marketing dan top selling berdasarkan komisi. Top marketing berdasarkan komisi setiap bulan ataupun juga top listing ya. Maksudnya top listing itu yang paling banyak mendapatkan listing di bulan itu. Jadi kita memberi penghargaan juga walaupun belum closing karena mereka pun sudah berusaha akan mencari listing. Sampai di situ jelas nggak Kak? Iya, Sebelum jelas ya? jelas. Jelas ya. Oke. Kemudian kita masuk ke spesifikasi produknya. Nah, ini kita nanti melisting itu ada beberapa yang perlu kita tanyakan sebagai informasi nanti yang untuk kita bisa pasarkan ya. Yang pertama yang harus kita tanyakan itu sertifikatnya apa? Apakah sudah SHM atau SHGB atau masih PPJB? Terutama yang untuk apartemen ya. Biasanya sering dia masih PPJB. Terus apakah sudah ada IMB-nya dan NJOP-nya kira-kira berapa? Kalau bisa kita tanyakan. Karena sering juga ditanyakan oleh customer, NJOP-nya berapa, katanya terutama untuk tanah. Kemudian luas tanahnya berapa, panjang dan lebarnya berapa, luas bangunannya berapa, meter kuadrat, terus jumlah kamar tidurnya berapa, kamar mandi berapa, jumlah lantainya berapa, listriknya berapa watt, terus carportnya bisa muat berapa mobil, hadap kemana, kemudian Hmm. furnisnya itu apa full furnish, apa semi furnish atau kosongan ya, nggak ada apa-apa di Hmm. dalam. Terus juga kalau bisa IPL-nya berapa per bulan, maksudnya iuran untuk keamanan dan kebersihan ya, pemeliharaan lingkungan IPL. Terus kita tanya harganya berapa Pak? Sekian, masih bisa nego atau sudah net? Nah, itu juga bisa kita tanyakan. Kemudian fee agent kita, fee agentnya berapa persen? Yang tadi kan kalau untuk jual 2 sampai 3. Biasanya kalau harganya tinggi 5 M misalkan mereka cuma mau kasih 2%. Ya oke lah. Tapi kalau bisa kita nego lagi, minta lagi, bagus. Nah, seperti itu. Gimana tadi rumahnya? Yang kedua untuk apartemen. Secara umum sih yang bersama. Yang harus kita tanyakan itu sertifikatnya apa. Terus luas bangunan aja ya. Karena dia kan tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Luas bangunannya berapa? Apa tipe studio yang luasnya 21 atau 24. Atau yang kamar 1 BR, 2 BR, 3 BR. Luasnya berapa gitu kan. Kalau 2 BR bisa 40 meter ya. Hmm. Kemudian jumlah kamar tidur berapa itu tadi ya? Apa 1 BR atau 2 BR? Terus kamar mandi berapa? Listriknya berapa watt? Jatah carport itu berapa mobil? Umumnya sih satu ya. Satu mobil dapat jatah untuk parkiran. Ya. Hadap hadap mana? Maksudnya hadap ini bukan utara selatan ya. Tapi misalkan dia hadap kolam renang, hmm, atau Hmm. hadap kota gitu kan.
Iya. Kemudian furnisnya apakah full furnish, semi furnish, atau kosong. Terus IPL-nya atau service charge-nya berapa per bulan. Ini juga harus kita tanyakan. Terus harganya jualnya berapa? Apakah masih nego atau sudah net? Kalau dia net berarti harus kita tambahi untuk pajak maupun untuk fee agent ya. Ya, bentar ya Kak. Iya. Minum dulu. Aduh, batuk nih. Tadi sudah sama ya. Harganya sudah masih bisa nego atau sudah net. Terus fee agentnya berapa? Kemudian ruko juga sama sertifikatnya. Luas tanahnya berapa? Panjang tanahnya berapa? Lebar berapa? Terus luas bangunannya berapa? Jumlah lantainya berapa lantai? Ya minimal dua lah ya kalau ruko ya. Kalau satu namanya toko. Dua lantai, tiga lantai atau empat lantai. Listrik berapa watt? Carport bisa berapa mobil di depan ruko itu? Atau kalau dia dalam satu komplek ruko biasanya bisa di mana aja kan bebas ya. Iya. Kalau jalan berapa? Hadap mana? Hadap utara, selatan, barat, atau timur? Apakah furnishnya itu semi furnish atau kosongan? Terus harganya berapa? Masih bisa nego atau net? Sudah net? Terus fee agent berapa? Kemudian gudang. Nah, gudang mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, agak berbeda dengan yang lain. Yang pertama sama juga sertifikatnya apa, SHM, SHGB atau biasanya itu ya antara SHM atau SHGB. Terus luas tanahnya berapa, panjang dan lebarnya berapa, terus luas bangunannya berapa. Ini luas bangunan ini kadang-kadang di dalam gudang itu ada lagi bangunan untuk kantor ya, 2 lantai itu nanti dihitung juga untuk luas bangunan. Jumlah lantai berapa, satu lantai atau 2 lantai, listriknya berapa watt, carport bisa berapa mobil, row jalan berapa mobil. Terus juga ini apa, umumnya ditanyakan juga kalau gudang bisa muat lewat ini enggak, bisa muat masuk kontainer enggak katanya. Hmm. Kontainer 20 feet atau 40 feet atau bisanya cuma fuso atau hanya truk truk kecil ya, truk engkel atau double ya, yang ukuran 3/4. Nah, itu nanti harus perlu karena yang butuh gudang itu kalau dia harus pakai kontainer bawa barang, kalau jalannya kecil, sempit, dia biasanya nggak mau kalau di gudang yang sempit. Hmm. Terus juga hadap kemana. Nah, satu lagi tinggi dinding samping. Nah, kalau yang kecil biasanya tinggi dinding sampingnya 4 meter. Lebih dari situ mungkin 6 meter. Kalau yang tinggi bisa 8 meter. Nah, ini nanti terkait dengan itu tadi juga, apakah bisa muat truk ke dalam, atau juga nanti biar mereka bisa memuat barang lebih banyak, terutama kalau dia pakai apa namanya, kayak rak-rak bertingkat itu ya kayak. Nah, Iya. misalnya barang bertingkat tinggi, dia perlu gudang yang tinggi, sampingnya itu tinggi. Ya. Terus juga tinggi atap tengahnya berapa? Biasanya ini selisih 2 meter. Kalau misalkan 8 meter sampingnya, biasanya tinggi pucuknya itu, tengahnya itu sekitar 10 meter. Terus juga ini penting juga kapasitas beban lantai. Berapa ton dia eh, daya mampunya untuk menahan beban ya. Karena kan kadang yang masuk ke situ bisa forklift yang ukuran 4 ton. Kalau Hmm. ininya nggak kuat, bisa hancur nanti lantainya kan. Iya. Nah, itu harus kita tanya juga.
Airnya pam atau tanah, tapi kalau gudang sih biasanya air tanah ya. Air tanah dia bisa pakai apa namanya toren ya dan mesin ini pompa air ya. Terus IPL berapa per bulan? Khususnya kalau dia dalam satu komplek pergudangan ada pengelolanya, biasanya ada biaya keamanan kan. Sebulan itu berapa juga perlu ditanyakan. Terus harganya harganya berapa? Harga jual atau harga sewa berapa? Masih bisa nego atau sudah net? Terus fee agentnya berapa? Nah, terakhir ini tanah ya. Nah, tanah yang perlu kita tanya itu sertifikatnya apa? SHM, SHGB, atau PPJB. Nah, tanah ini kalau tanah yang lama-lama ada yang masih tanah girik gitu ya. Nah, seperti itu Ya. eh, sedapat mungkin dihindari karena nanti kalau ke notaris itu atau mau KPR nggak bisa. Hmm. Terus luas tanahnya berapa, panjangnya berapa, lebar berapa. Terus row jalan di depannya itu bisa melewat berapa mobil. Usahakan yang bisa 2 mobil ya. Biar nanti kalau ada kendaraan kan bisa lancar ya, lewat. Terus hadapnya kemana? Utara, selatan, barat, atau timur. Harganya masih nego atau net, dan VIJ-nya berapa. Nah, itu kira-kira. Kalau tanah nggak terlalu banyak ininya. Iya. Paling ini aja. Nah, sini ada beberapa developer yang sudah kita kerjasama, yaitu dengan PT Metroland yang membangun perumahan Jakarta Garden City ya, Cakung Hmm. Jakarta Timur. Sebenarnya mereka juga ada di Metroland di itu di mana namanya di Tangerang ya. Iya. Metroland juga bangun di sana. Perumahan apa namanya? Saya lupa namanya apa itu. Terus juga PT Mitra Ten Realty yang membangun perumahan Prima Harapan Regensi ini di belakang Summarecon Bekasi. Dan dia juga punya jaringan ini enggak apa namanya toko bangunan ya yang ada di mall-mall itu Mitra Ten. Jadi sama Hmm. ini dia jadi dia bangun perumahan tapi juga dia menjual alat-alat bangunannya juga, Iya. bahan-bahan bangunannya dia jual juga. Terus ada PT Pakuwon yang membangun Pakuwon Residence di PKN Bekasi Selatan. Juga ada PT HDP Perumahan Harapan Indah Bekasi. Dan kita juga sudah selain ini ada LV ya di LV kondominium di Alam Sutra. eh, dan ini juga kita mau kerjasama dengan Jababeka, Jababeka. Dan ada yang kecil-kecil lagi di Bali juga ada yang kita pasarin juga. Hmm. Nah, ini contoh-contoh produk yang listingnya RP bisa dilihat di aplikasi kita https rpproperty.com. Ini contohnya mungkin biar bisa. Iya. Kelihatan nggak, Kak? Belum, Belum ya? belum Oh, keluar. oh ini mungkin harus di sharing ya. Hmm. Ininya Oh nggak iya, biru teksnya. Nah, bisa sekarang ya? sudah. Ah ya. Nah ini ada rumah-rumah ya yang sudah kita pasarkan. Ada rumah juga yang sudah ini sudah hitung tanah, ada rumah yang masih bagus ya. Iya. Nah ini rumah di Komplek Pelindo, Jakarta, Hmm. Koja Jakarta Utara. Ini di Asera Harapan Indah. Ini di Sumarekon ya, harga 1,950. Hmm. Ini di Jatimulya Bekasi. Hmm. Ini di Jati Sampurna. Jadi udah cukup banyak sih, mungkin 400-an ada lah, yang 400 500 mungkin yang sudah kita listing.
Ada juga ini tanah di Tambun, ada rumah juga ini di Bekasi, di Kemang Pratama. Jadi kalau kakak ini ikut nanti bisa juga menjualkan ini semua ini. Mau pilih yang Iya, mana, bisa dipilih nanti mau jual yang mana. Ada gudang, ada tanah, ada apartemen, ada pabrik juga. iya, Nanti bisa dilihat-lihat kak ya. Nanti buka iya. aja ininya aplikasinya https rpproperty.com. Oke. Ya, kemudian, nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan listing? Nah, pertama itu ada yang disebut canvassing ya. Canvassing itu kita cari sendiri, berkeliling. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh, sekitar perumahan kita itu, ya kan perumahan apa, tinggal perumahan apa? Tidak di perumahan. Oh, nggak di Iya, perumahan. iya bukan perumahan. Oh ya, di daerah apa? Di Jalan Delima Jaya di Rempoa. Oh, Rempoa ya. Di Iya, Rempoa pun kan banyak juga tuh rumah atau ruko ya, oh, yang dijual-jual ya. Nah, kita tinggal keliling-keliling aja. Nah, sekitar perumahan rumah kita itu. Dan iya, terus kalau ada spanduk rumah atau tanah atau ruko yang jual bisa kita foto ya, terus iya, nanti kita hubungi pemiliknya yang ada nomornya itu, kita menawarkan untuk membantu memasarkan. Ya. iya, Nah, kalau misalkan pemiliknya itu tidak keberatan, setuju, tinggal nanti kita tanya speknya seperti yang tadi ya, spek rumahnya apa saja yang perlu kita ini, luas rumah, luas tanah, jumlah kamar iya, mandi, jual kamar tidur, dan seterusnya yang tadi sudah kita bahas ya. Kemudian juga melalui media sosial kita menginformasikan ke teman-teman kalau ada eh, yang mau jual atau sewakan rumah bisa info saya ya, gitu kan. Ataupun eh, misalkan kalau mereka lihat kita sering ini apa namanya, menampilkan status WA mengenai jual rumah, kalau mereka ada rumah yang mau jual, biasanya mereka juga akan menghubungi kita. Yang iya, ketiga melalui spanduk ya, kita masang spanduk depan rumah, menyatakan kita bawa agent dari RP Pro. Nah, kalau ada yang mau jual rumah, sewa rumah, menyewakan rumah, atau mencari rumah, bisa menghubungi kita. Jadi mereka nanti catat nomor kita, mereka kalau ada perlu, mereka akan menghubungi kita. iya, Ya, gitu ya. Nah, terus karena kita ini bisnis ya. Nah, di sini ada yang disebut etika bisnis, yaitu etika itu ya hal-hal yang apa namanya ya, menjadi panduan lah ya, aturan ya yang berlaku di khususnya di properti yang harus kita jaga. Misalkan terhadap kantor kita tidak boleh melakukan black selling, artinya melakukan penjualan tapi tidak menginformasikan ke kantor atau juga mm, mengurangi fee ya. iya, Nah, karena itu nanti menimbulkan ketidakpercayaan. Kemudian kobrok itu bisa dengan teman sesama agen atau antar kantor, tidak boleh membebas listing buyer atau owner rekan lain. Jadi di sini kalau kita kobrok sebagai listing, pemegang listing, kita tidak boleh menghubungi buyer teman kita ataupun sebaliknya. mm, Kita sebagai selling tidak boleh menghubungi owner dari pemilik listing. Jadi harus tetap eh, masing-masing ya menjaga buyer atau ownernya. iya, Kemudian customer ya kita berbicara sopan ya dan tidak emosi dan berusaha mencari solusi bila tidak ada kesepakatan belum tercapai kesepakatan antara dua customer kita, baik buyer maupun owner ya. iya, Nah, itu etos kerja marketing, yaitu kita harus proaktif ya, mencari listing dengan membuat target per minggu atau per bulan. Jadi masing-masing nih, meskipun dari kantor misalkan target sebulan 10 listing, ya tapi masing-masing bisa membuat lebih lagi.
biar listing yang dia punya semakin banyak dan peluang untuk closing kan semakin banyak kalau kita punya listing banyak gitu. Iya. Jadi tidak harus di-push oleh kantor, jadi masing-masing aja membuat target masing-masing setinggi-tingginya mungkin mampu dicapai kan. Terus juga Iya. kita harus mengiklankan listing sendiri atau juga punya teman lain. Enaknya kita kalau yang satu kantor begini, kita juga bisa mengiklankan punya teman kita. Nah, nanti kalau bisa closing kan akan berbagi. Hmm. Jadi Iya. kita bisanya cuma 10, misalkan sebulan, kemarin karena teman kita banyak, jumlah iklan kita bisa dalam sebulan bisa 20, bisa 30 ya kan. Padahal kita Iya. sendiri punya 10 ataupun cuma 5 gitu. Tapi karena banyak teman, kita bisa iklan banyak dan peluang kita untuk closing tentu lebih besar ya. Iya. Nah, kemudian juga agar kita tetap update ya dengan informasi dan semangat juga ya Kak ya. Kalau kita Iya. jarang ikut dan semangat kita akan turun. Makanya kita usaha aktif di grup, ikut dalam pertemuan agar kita juga mendapatkan informasi perkembangan terakhir apa saja, ilmu-ilmu apa saja yang baru, karena ini kan dinamis ya. Iya. Juga semangat kita tetap terjaga. Yang penting sebenarnya semangatnya itu. Kalau kita menjauh malah kita nggak tahu teman kita sudah di mana, kita baru sampai di mana gitu. Kemudian juga Iya. kita terbuka dalam menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan rekan izin lain. Jadi tidak bisa main sendiri di sini. Kita harus tetap bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Iya. Ada grup WhatsApp-nya? Ada. Kita ada grup WhatsApp-nya untuk diskusi. Ada juga Iya. grupnya di Telegram khusus untuk listing, Kak. Jadi di Hmm. grup Telegram kita bikin khusus listing. Jadi kita dari situ ambil untuk kita iklankan. Nah, untuk kita sendiri marketingnya itu ada. Jadi situ kita berkomunikasi, bagi informasi ada grupnya. Iya. Nah, alat kerjanya. Nah, alat kerja agent ini ya pertama terutama tas ya. Kita punya tas untuk menyimpan alat kerja kita, yaitu pulpen, HP, buku tulis ya, untuk nulis-nulis, terus juga charger, power bank. Ya ini sangat penting karena kita aktif bergerak kemana. eh, Biasanya HP kan setengah hari sudah habis ya. Makanya kita Iya. perlu charger, perlu power bank. Iya. Dan juga untuk bila perlu kita simpan materai atau lem kertas kalau misalkan perlu untuk tanda tangan kwitansi, misalkan seperti itu. Juga Iya. kita ada spanduk, kita bikin bawa satu misalkan di mobil ya. Siapa tahu Iya. ada dapat listing bisa langsung kita pasang spanduk. Dan Hmm. alat-alatnya seperti tali, kawat atau gunting. Terus Iya. juga meteran. Meteran ini ada yang meter gulung yang ukuran 5 meter, 7,5 meter, tapi juga ada meteran laser. Ya, untuk ini khususnya untuk mengukur tinggi plafon atau panjang bangunan, khususnya misalkan ruko, ya kan? Iya. Nah, ini itu ada dan juga yang lain-lain yang mungkin kita perlukan ya dalam bekerja. Nah, sini nanti ada key performance indicator kita buat eh, misalkan untuk listing sebulan 10 ya. Biasanya kita setiap bulan ada Kak siapa yang listingnya paling banyak kita kasih reward ya, top listing. Hmm. Terus juga ada yang selling ya, sellingnya berapa yang eh, terbanyak kita kasih reward juga. Juga Iya. sekarang ada untuk survei ya. Siapa yang paling banyak surveinya ada juga kita ukur berapa kali survei karena orang itu kalau makin banyak survei, peluang closingnya itu biasanya semakin besar. Pengalaman saya kalau saya sehari itu ada survei 3, biasanya ya, tapi nggak apa biasanya ada satu tuh yang ini, yang closing ya, yang goal gitu. Kan orang closing itu pasti harus lewat survei kan, nggak mungkin dia langsung beli rumah nggak pernah lihat kan. Iya. Eh, Bahkan kalau survei itu pun bisa berkali-kali juga untuk rumah yang sama. Nah, itu makanya survei itu sangat penting. Dan nah, kira-kira itu Kak ininya eh, Iya. materi ininya ya, dasarnya yang perlu.
Nah, mungkin untuk ini, untuk role play ya. Sekarang kita role play ya. Kakak misalkan sebagai agent nih, saya sebagai owner rumah yang mau dijual. Nah, nanti Ya. coba menggunakan yang tadi, eh, coba bertanya ke saya mengenai rumah saya yang mau saya jual nih. Nah, Hmm. ini tadi panduannya ya, apa-apa yang harus ditanya. Nah, itu nanti menjadi bahan untuk membuat laporan listing ya. Nah, Hmm. nanti setelah kita data, baru nanti kita bikin eh, apa namanya listingnya yang sudah lengkap dan kita sampaikan di grup dan Iya. dimuat di apa namanya di Telegram biar teman-teman juga bisa mengiklankan. Ini nanti ditambah dengan foto-foto juga. Nah, Iya. sekarang nggak coba berperan sebagai agent, saya sebagai owner, coba tanya Hmm. saya mengenai rumah saya yang saya mau jual nih. Tapi Hmm. nanti dicatat ya, nanti apa yang saya jawab nanti itu menjadi bahan laporan untuk buat listing. Sekarang, Hmm, mau dicatat sekarang. masih di jalan nggak? Bukan, sudah di rumah. Jadi, Oh, eh, ya, maksudnya rumah Karihat mau dijual. ya ini Kon kan kita simulasi nih, simulasi. Jadi nanti kakak waktu bertanya ke owner nanti seperti itu caranya. Nah, caranya Iya. nanti yang pertama itu kakak memperkenalkan diri, ya. Memperkenalkan saya Briantina dari RP Pro. Apakah boleh Hmm. kami bantu menjualkan rumah bapak yang mau dijual di daerah ini, misalkan kan? Kalau Iya. saya jawab iya boleh, silakan. Nanti mulai bertanya mengenai eh, spek rumahnya. Hmm. Spek rumahnya ini ditanyakan, Iya. terus dicatat. Nanti selesai, diinformasikan tadi hasilnya bagaimana. Dan untuk foto, kalau misalkan bisa disurvei untuk berfoto, apakah boleh saya foto? Boleh gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan nggak bisa, kita bisa minta dikirimkan foto-foto rumahnya yang bagian dalam. Coba kakak sekarang nanya saya, ini rumah lah. Misalkan saya pemilik rumah yang mau jual rumah saya. Silakan. Selamat pagi, nama Nah, saya Briatina. Saya mau tanya, eh, rumah Pak Rihat menghadap ke utara, ke oh dari selatan. awal dulu, dari awal, Dari dari awal. awal, yang mana Yang tuh? tadi nih, boleh saya tanya? Oh ini loh, apakah boleh eh, perkenalkan diri dulu, dari Ya. mana, dari RP Pro, terus sampaikan apakah boleh kami bantu memasarkan rumah Bapak yang Oh, mau dijual daerah Cipete misalkan. iya. Coba mulai dari situ dulu awalnya. Kan pengantar dulu, jangan langsung masuk. Kan dia nggak Hmm. tahu ini siapa kan, dari mana gitu kan. Nah, coba dari awal dulu. Perkenalkan, saya Briantina. Saya dari Avipro. Apakah boleh saya memasarkan rumah Bapak? Yang di mana? Yang di mana ya? Di mana ya? Eh, Rumah Bapak hmm, di apa nih namanya? Di dekat Taman Rempoa Indah. oh ya. Taman Rempoa. Ya. Oh ya boleh silakan silakan. Saya mau tanya, ini luas tanahnya berapa meter persegi? Panjangnya berapa meter dan lebarnya berapa meter? Ini luas tanahnya 105. Panjang tanahnya ini sekitar 15 meter. Lebarnya 7 meter. Ya, kira-kira ininya jalannya apakah muat dua mobil atau tiga mobil? Bisa dua Atau mobil. ya, rumah ini menghadap ke utara, ke selatan, atau menghadap ada?
pemandangan pegunungan, Ini rumahnya hadap utara, Bu. menghadap ke utara. Kira-kira Bapak mau memberikan harga berapa? Ini belum lengkap. Itu di awal itu Belum. kan ada tadi luas bangunan, kamar tidurnya berapa, kamar mandi Di, berapa. Dari situ dulu biar nggak loncat-loncat. oke. Em, di rumah ini ada berapa kamar? Kamar tidurnya ada 2 plus 1 untuk ART. Kamar mandi. Kamar mandi 1 plus 1 untuk ART. Kemudian, apakah ada garasi Ya, carportnya bisa untuk 1 mobil, Bu. untuk satu mobil? Hmm. Oke. Listriknya berapa watt? Listrik ini 2.200. 2.200. Kemudian luas bangunan Luas bangunan berapa? sekitar 105 70 meter atau kuadrat. 70 meter. Hmm. Oke. Bagaimana dengan air? Air di Airnya sini pakai air pump, Bu. pakai air pump. Oke. Tinggi dinding samping Dinding samping mungkin sekitar 3,5 meter. 3,5 meter. Kemudian tinggi atap tengah Atap rumah mungkin bisa 5 meter ya atau 6 meter. 6 meter. Oke. Hmm. Oke, jadi rumahnya harganya berapa, Pak? Ini rencana saya jual 1,5 M, Bu. Satu Tapi setengah masih M. bisa nego ya, nego sedikit lah. Oke. Oke. Apakah ada sertifikat SHM, SHGB, dan PPIB? Sertifikatnya ini masih PPJB, PPJB. Baik, belum lunas. belum lunas. Baik. Kemudian, Fee agent. oh iya, fee agentnya berapa persen? Eh, umumnya itu 2,5 ya. Jadi saya kasih 2,5%, Bu. 2,5. Iya. Setelah itu apa, Pak? Gimana? Setelah itu, Nah, kira-kira udah lengkap ya. Yuda, Nah, coba Ibu ini lagi apa? Samerikan lagi tadi hasil ininya, hasil wawancara itu. Kan itu menjadi oke, laporan yang kita tulis nanti untuk listing kan, untuk bikin listing kan. Nah, coba tadi ya, diulangi lagi spek oke, spek jadi rumahnya tadi yang sudah ditanyakan jawabannya. sertifikatnya PPJB, luas tanah 105 meter persegi, panjangnya tadi panjangnya 70, lebarnya 50. Kemudian carportnya satu mobil, menghadap ke utara, tinggi dinding samping itu 3,5 meter, tinggi atap tengah tadi berapa ya? 6 meter. 6 meter, kemudian airnya pump Ya. dan harganya 1,5 M. Fee agentnya berapa tadi, Pak? Fee agent, fee agent 3,5% ya, 2,5. 2,5 ya. Oke. Oke. Eh, Satu lagi ruko, coba.
Kamar tadi belum ya? Oh, kamarnya belum ya. Kamarnya berapa tadi? Kamar tadi berapa? Kamarnya 3. Iya, Kamar 21 ya. mandinya, Hmm. iya. Kamar Kamar mandi satu mandinya plus satu. 1. Iya. Ya. Nah, itu nanti akan diolah lagi. Nah, soal foto gimana foto? Coba ditanya. Foto. Apakah bisa kami foto rumah dari depan dan bagian belakang rumah dan dari Dalam. samping kiri dan samping kanan, kemudian rumah di bagian dalam. Boleh, Bu. Kapan mau datang foto? Iya, hari Senin jam 8 pagi bisa. Oh, boleh, boleh. Oke. Saya tunggu ya, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ya, makasih. Ya, kira-kira seperti itulah ininya ya. Oh, proses. Nah, kita ini bisa tanya langsung seperti itu, kita catat ataupun lewat WA. Kita tanya lewat WA aja, nanti dia balas. Nah, itu kita punya bukti tertulis ya Iya, di WA itu, dan nanti itu kita bisa olah lagi ya. Kita olah lagi dari situ menjadi satu laporan yang lengkap. Misalkan kita bikin nanti apa itu judul ya. Misalkan dijual rumah bagus di daerah mana tadi eh, eh, Rempoa. Rempoa itu ya, Rempoa. Eh, Harus itu sertifikatnya apa, luas bangunannya berapa, luas tanahnya berapa, terus kamar tidurnya berapa, listrik, carport, ada kenal anak kemana, IPL. Terus juga nanti ada selling point namanya. Selling pointnya apa saja? Selling point itu maksudnya hal-hal yang mendukung ya, yang membuat rumah ini memiliki daya tarik. Misalkan dia berada di daerah yang dekat ke pusat kota atau dekat ke pusat perbelanjaan atau dekat Tempat ke sekolah SD, SMP, SMA sama universitas atau dekat ya, ke jalan tol. Nah, itu kita nanti tambahin cantumin ya. ya. Selling point. Jadi orang punya bayangan, oh ini oh, gampang nih mau ke belanja cepat bisa, mau ke tol dekat gitu kan. Sehingga itu bisa menambah daya tarik dari rumah itu. Jadi kita lingkungan lah, lingkungannya itu apa yang mendukung sehingga orang jadi tertarik untuk membeli rumah itu. Nanti di laporan itu kita tambahkan. Nah, itu juga Ya. bisa jadi pertanyaan pertanyaan nanti ke owner selain ini ya. Pak, ini di sekitar rumah Bapak ini ada sekolah apa saja? Oh, sini ada sekolah Al-Azhar misalkan. Mas Sudir ini kampus ada nggak situ Pak? Ada kampus Ubinus misalkan, ya kan? Oh iya, jadi orang kan milih, oh nanti anak saya untuk sekolah itu atau kuliah itu bisa dekat ya gitu kan. Pusat perbelanjaan ada. Ini ke tol mana dekat, Pak? Oh dekat-dekat ke tol ini gitu kan. Nah itu nanti bisa tambahan dari yang ada di sini ya. Untuk kita Ya, cantumkan di apa itu. Nanti kakak lihat-lihat dulu nanti di grup itu seperti apa bentuk listing teman-teman ya. Oh nanti ya, pelajari, oh nanti baru bisa bikin ini sendiri. Nah nanti kalau sebelum dikirim ke grup, nanti kakak kirim ke saya dulu ya. Kirim ke ya, saya, nanti saya koreksi lagi apa yang ya, kurang. Kalau sudah oke, silakan diposting. Saya bilang baru diposting ya. ya, Kak. Baik. Jadi Kira-kira itu. malam Kalau yang ini ini, ya hampir sama lah ya untuk tanah gudang sifatnya sama saja. Hanya ya, beda speknya aja. spek. Ya. Nah, itu untuk sementara ini kita. Ada yang ditanyakan nggak? Jadi malam ini nomor WhatsApp saya dimasukkan di grup Ya, WhatsApp ya. Kan sudah Bu. ikut ini pelatihan, kan sudah ikut pelatihan. Malam ini Ya, nanti saya masukin, saya perkenalkan ke teman-teman. Biar ya. ini, apa namanya, Kemudian, teman-teman tahu nanti lihat-lihat dulu situ informasi seperti apa. Nanti, ya, oh ini sudah ada, apa namanya, oh akun Telegram. sudah. Ada ya? Maksud saya mau di-download, baru mau di-download sekarang. Oh ya, nanti kalau Ada. sudah download info aja, nanti saya masukin di Telegram juga. Jadi biar Ya, bisa.
lihat listingan teman-teman yang masuk, nanti bisa pelajari juga dari yang ada itu ya, contoh-contohnya. Oke. Kemudian nanti saya mulai untuk bikin listing itu mulai besok ya Pak. Mulai besok sudah boleh. Yang Jadi saya dekat-dekat mulai dulu aja, bergabung. dekat-dekat rumah. Nanti kalau Iya ada di banyak. situ. Nah, selain itu, biar biar teman-temannya tahu juga Kak Briantina itu sudah di properti, nanti listing Iya. teman-teman itu nggak apa-apa di posting juga di status WhatsApp, di IG ya, di IG Oh, yang apa dulu apa media media, jadi media boleh sosial ya, Facebook gitu kan. Oh, jadi oh boleh. sekarang jualan itu ya, iya. Nah, nanti mereka kalau ada butuh atau dia mau jualin rumahnya, sewakan rumahnya atau cari rumah nanti mereka info. Nah, Iya, sementara gitu langsung di status WA, di IG semua nanti langsung posting berkaitan dengan properti ya kayaknya. baik Kak. Oke. Dimulai dari besok ya Kak. Besok ya, besok ya. Jadi Oke, sudah bisa itu ya, dulu. bisa mulai pasang di IG ya Ya, besok. di IG nanti di story IG, di reel Ya, nanti langsung dimasukin aja ini apa jualan-jualan kita. Jadi teman-temannya langsung tahu Kak Valentina sudah apa namanya ini ya jualan Kak. properti. Dan kita nggak usah malu ya, jangan malu-malu memposting jualan kita. Oh Kalau malu kita tidak. orang nggak tahu bahwa kita jualan itu kan. Kan saya Iya, juga tiap hari tuh saya posting tuh karena kita juga dapat dari ini juga dari developer yang punya developer itu juga kita posting juga. Apa susahnya itu kan cuma posting gitu doang. iya Kak. Tuh kita sudah beli ini juga setiap bulan kan apa namanya pulsa pakai data kan. Iya, Ya, itu aja ini. baik. Eh, Oke kayak. ya, Oke terima terima, kasih. terima Berarti kasih malam ini Rehan. sudah bisa ini ya aktif ya nanti langsung baca-baca nanti saya perkenalkan ke teman-teman. Ya, terima kasih banyak Oke Kak. Kak, ya makasih ya Kak malam Selamat ya. malam. Malam ya.